Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan. Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah Minggu Paskah ke-7 Gereja Kristen Jawa Bangsa dengan tema Nafas Hidup. Saya Penatua Pujiono akan memimpin liturgos dalam ibadah pagi ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mulai ibadah minggu pagi ini. Dan kita akan mulai ibadah ini dengan saya mengajak seluruh anggota keluarga yang ada di rumah untuk bersama-sama bersatukan diri dalam ibadah pada pagi ini. Mari kita bersatu sedang untuk memulai ibadah pagi ini. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, panggilan ibadah pada saat ini kita diajak untuk bersama-sama mengingat bahwa Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Haleluya. Sudah bangkit selama 40 hari. Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini ia bertahta di sorga. Terpujilah dia, Sang Firman, yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mari kita awali ibadah pagi ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 19, bait pertama dan kedua, Tuhanku Yesus. Ibadah Minggu Paskah ke-7 berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak kembali untuk mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457, bait pertama dan kedua, Ya Tuhan tiap jam.
dan saudara dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia media sosial, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi, bersama-sama mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan sebagai berita anugerah pagi ini terambil dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita saling berjabat tangan dengan mengucapkan salam damai. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kita akan bersama menerima firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada saat ini kami ingin merenungkan sabda firman-Mu. Tuntunlah kami dengan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti sabda firman. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini mari kita renungkan bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita, ibu, bapak, dan saudara. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi ibu, bapak, dan saudara-saudara warga GKJ Bangsa yang terkasih. Senang sekali berjumpa dengan panjenengan sami, berkunjung meskipun melalui dunia online. Pada saat ini kita bersama-sama beribadah bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Kita doakan saudara-saudara kita yang tidak bisa mudik agar mereka tetap semangat ketika menyongsong Lebaran ini. Dan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini juga di rumah
kita masing-masing, meskipun tidak bisa kemana-mana, kita tetap semangat. Saudara-saudara dalam Kristus, bacaan kita pada saat ini menerangkan bagaimana Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan setelah itu para murid pulang ke Yerusalem, masuk ke sebuah rumah di kota, lalu berdoa bersama di lantai atas rumah tersebut. Kelihatannya ini sesuatu yang sederhana dan biasa. Apa yang menarik Bapak, Ibu, dan Saudara? Kelihatannya tidak ada. Tapi mari kita perhatikan. Bukankah di ayat 8, ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus berkata supaya mereka menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Lalu mengapa mereka kemudian pulang ke Yerusalem? Masuk kota, tinggal di rumah, ngumpet di lantai atas, doa bersama. Bukankah mereka harus bersaksi sampai ke ujung bumi? Apa jawabannya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jawabannya adalah mereka menantikan kehadiran Roh Kudus. Mereka menantikan Roh Kudus hadir di tengah mereka. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik Ibu, Bapak, dan Saudara dari sabda Tuhan ini? Yang pertama, para murid mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam bersaksi sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu mereka sabar menanti. Mereka menanti di Yerusalem, menantikan Roh Kudus yang akan datang. Sebagaimana yang Yesus pernah janjikan. Oleh karena itu mereka sabar menanti dan mereka sungguh-sungguh tunduk menantikan Roh Kudus yang akan menjadi panglima dalam bersaksi. Karena mereka tidak ingin mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka tidak ingin mengandalkan kesombongan, kecongkakan, dan keangkuhan di dalam bersaksi. Mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, ini inspirasi bagi kita semua ketika kita bersaksi, melakukan pelayanan di tengah-tengah masyarakat, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan, tapi tunduk pada kuasa Roh Kudus. Misalnya, kie menawa ora anak inyong, kie siapa sing kenal Pak Dukuh, kie yen ora anak inyong, siapa kenal Pak Lurah? Apa bisa kita aksi sosial di masyarakat? Gak bisa. Kie ono inyong, ora ana inyong ora bisa. Rika ra bisa. Nah, contohnya seperti itu. Atau misalnya begini, kie mergo inyong, anak wong sing pengen kenal karo Gusti Yesus, aku sing kenalna, inyong sing kenalna. Coba Rika iso ora? Aku sing mudeng, Rika ora iso, inyong sing iso, inyong iso. Inyong mudeng bab kitab suci. Wong kuwi mau tak kenalna karo Gusti Yesus. Coba Rika, ora iso, inyong sing iso. Oh, saiki wis mlebu gereja, gelem nang gereja. Ki mergo inyong. Nah, contohnya seperti itu. Janganlah kita jatuh dalam kesombongan. Yang kedua pelajarannya Bapak Ibu, ketika mereka menantikan kuasa Roh Kudus, apakah mereka diam saja duduk santai ngobrol ngalor ngidul? Tidak. Mereka melakukan bagiannya, mereka menyiapkan hati untuk menantikan Roh Kudus datang, dan mereka berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun menyiapkan hati. Mereka melakukan bagiannya dan menantikan bagian Allah yang akan mengaruniakan Roh Kudus pada saatnya. Ini juga menjadi inspirasi bagi kita Ibu, Bapak, dan Saudara ketika ada saudara kita atau ada orang yang mengalami kegoncangan karena persoalan ekonomi, maka kemudian berusaha menantikan pertolongan Roh Kudus. Tolong Roh Kudus, tolong Roh Kudus. Tetapi yang terjadi apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa. Ya sama saja. Dia tidak menyiapkan hati untuk menyongsong pertolongan Roh Kudus.
Seharusnya ketika kita menantikan pertolongan maka kita sumarah, sumeleh, sumende. Madep mantep maniku ngener wonten ngarsanipun Gusti. Itu yang harus kita lakukan. Bukan diam saja, tidak melakukan apa. Yang ketiga, ibu bapak dan saudara, pelajaran terakhir. Yaitu selain mereka bertekun dalam doa, mereka juga bersehati, bersepakat dalam hati. Para murid dan juga para perempuan, mereka bersepakat dalam hati tentang apa yang mereka doakan, tentang apa tujuan doa mereka. Mereka bersepakat dalam hati bahwa mereka berdoa mohon Roh Kudus segera hadir. Bersepakat dalam hati. Itu pelajaran penting bagi kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mengalami pergumulan ekonomi, relasi-relasi yang retak, persoalan anak, persoalan sakit dan seterusnya, maka jangan kita berdoa sendirian. Ajaklah istri, anak, ajaklah orang-orang terdekat. Semakin banyak yang menopang, semakin bagus. Karena apa? Kita perlu bersehati, bersepakat dalam hati. Tuhan Yesus katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan mengabulkan apa yang mereka minta. Pelajaran yang ketiga, bersepakat dalam hati. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudara pasamuan GKJ Bangsa ingkang kinasih wonten ngarsanipun Gusti, mari bersama-sama kita yang saat ini sedang sukses atau sedang mengalami kesulitan, kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita bertekun memohon kuasa Roh Kudus atas semua persoalan yang kita alami. Dan ketika kita memohon dan kita menantikan dan ketika kita menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat, meskipun masalah kita banyak, tapi kita tetap tekun, tatak, tanggon, tangguh, tabah. Dan kita tetap memiliki keyakinan dalam Tuhan, maka itu adalah kesaksian bagi masyarakat. Oh, ya wong Kristen kui luar biasa ya. Kena corona ning tetap adem ayem, uripe tetap sumarah karo Gusti, orang gresula, ora regejekan. Nah, kesaksian kita adalah ketika kita menunjukkan kita tangguh menghadapi segala persoalan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika ada teman atau sahabat yang mengajak kita untuk mencari jalan pintas dengan pesugihan, pelarisan, aji kawibawan, pengasihan, jangan mau. Karena hanya kuasa Roh Kudus yang menjadi andalan kita. Semua itu semu dan hanya sementara. Dan semua itu ada kekejian di hadapan Allah. Bapak Ibu semuanya, warga GKJ Bangsa, jangan sekali-kali bersentuhan dengan pelarisan, pesugihan, dan juga aji kawibawan pengasihan. Itu semua kekejian di hadapan Tuhan. Andalkan kuasa Roh Kudus saja, mun sabar menanti seperti para murid. Kok ora teka-teka ya, sabar menanti tumemen nyenyuwun wonten ngarsanipun Gusti. Pada saatnya kita akan menuai kebahagiaan. Selamat bersaksi, menantikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersejenak untuk pendengaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, bersama Tuhan di sepanjang abad dan tempat, mari kita bersama-sama berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Yang demikian sabdanya.
Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian firman Tuhan yang mendasari kita dalam memberikan persembahan. Dan mari kita mengaturkan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 302 bait 1 dan 2. Ku berikan persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syukur dan sawah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, yang kami permuliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk segala kasih anugerah yang Tuhan terus limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama menaikkan syafaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk keberadaan Jemaat Gereja Kristen Jawa Bangsa yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Engkau berkati kehidupan keluarga mereka, berkati segala usaha mereka. Bahkan kiranya Engkau terus pelihara iman mereka agar semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, menghadapi situasi kondisi yang terjadi pada saat ini. Kami mohon berkat untuk setiap keluarga yang ada di GKJ Bangsa ini. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, sukacita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Maranatha Jikusuma yang sesama membimbing memelihara kehidupan iman kami. Yang Tuhan berkati dalam setiap kehidupan keluarganya, setiap yang dikerjakannya, supaya segalanya pun boleh mendatangkan berkat, bahkan mendatangkan pertumbuhan iman bagi jemaat yang dilayani. Kami juga berdoa untuk para majelis GKJ Bangsa, penatua dan diaken yang saat ini juga terus ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan yang mereka kerjakan, berkati kehidupan keluarganya, pekerjaannya, dan kiranya Tuhan mampukan untuk dapat melakukan pelayanan dengan baik, bahkan dalam situasi saat ini dengan bijaksana untuk menyikapi setiap pelayanan yang dikerjakan. Kami juga teringat akan keberadaan para komisi yang ada di GKJ Bangsa. Komisi Sekolah Minggu, Komisi Pemuda Remaja, Komisi Dewasa, Komisi Romantik, Komisi Pembangunan. Kiranya setiap mereka yang setiap memiliki dalam pelayanan, Tuhan berkati dalam kehidupan keluarganya, pekerjaannya, bahkan setiap apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang turut campur tangan. Sehingga dalam kondisi seperti saat ini pun mereka tetap memelihara iman mereka, bahkan melayani setiap apa yang perlu mereka kerjakan dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan Allah, makasih saat ini juga kami teringat akan keberadaan pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kimohon Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami dalam mengatasi segala permasalahan yang ada pada saat ini. Engkau berkati pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan saya pemerintahan yang paling bawah tingkat RT, RW. Tuhan mampukan setiap pemerintahan yang ada untuk bersatu padu dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, sehingga mereka pun dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat bangsa kami Indonesia ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya pun mereka pun bersatu padu dalam menangani
pandemi ini dengan baik, sehingga setiap instruksi dari atasan sampai bawahan pun berlangsung dengan baik, dengan satu komando, sehingga apapun yang dikerjakan pun akhirnya mendatangkan kebaikan untuk pemulihan keberadaan COVID-19 yang saat ini terus merajalela di bangsa kami. Kami mohon Engkau memampukan kami, pemerintahan bangsa yang ada, untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, dengan bijaksana. Masyarakat bangsa kami pun kiranya Tuhan tolong agar dapat mematuhi mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintahan bangsa kami. Bagaimana kami menyikapi dan menghadapi COVID-19 yang saat ini ada di bangsa kami. Kami sadar Tuhan akan ketuluran dosa kami. Oleh karena itu kami mohon Engkau mengampuni kami, bahkan muduskan kami. Mohon kami tidak menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan, dengan berserah dan berpengharapan pada Tuhan. Dalam kondisi apapun, biarlah kami terus terpelihara iman kami, terlebih lagi dalam kehidupan kami terus bersandar pada pimpinan dan berkat Tuhan. Tuhan Allah, terima kasih. Di tengah ibadah pagi ini pun kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan berkati, sehingga dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di GKJ Bangsa, supaya segala kegiatan pelayanan yang ada pun boleh terselenggara dengan baik dalam pimpinan dan berkat-Mu. Segala yang dibutuhkan dapat tercukupi untuk pemulihan iman, bahkan juga untuk penyelenggaraan kegiatan yang ada di GKJ Bangsa ini. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang juga mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga dan pelayanannya, sehingga apa yang dikerjakan pun boleh mendatangkan kebaikan bagi GKJ Bangsa. Dan saat ini Tuhan, kami hanya menyerahkan rangkaian ibadah yang sudah kami langsungkan. Bila Tuhan berkati, maka kami akan mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh rangkaian doa dan ucapan syukur untuk nama Bapa Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada ini makanan kami yang secukupnya, dan berilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga memberi orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan pengutusan dan berkat. Dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita masih menjalani aktivitas dari rumah. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita diimbau oleh pemerintah untuk tetap di rumah. Oleh karena itu, mari kita mentaati apa yang pemerintah sampaikan, bahwa kita harus mendisiplin diri dalam kehidupan kita. Beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan juga belajar di rumah. Oleh karena itu, mari kita sebagai warga negara yang baik, taat pada pemerintah, belajar untuk disiplin, sehingga COVID-19 ini dapat segera berakhir di bangsa ini. Akhirnya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.